Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid karya Syekh Saleh Muhammad Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Qala muallif hafizahullah, berkata penulis semoga Allah ta'ala menjaganya, at-tashri' haqqun lillahi ta'ala, yaitu pembuatan syariat, penetapan syariat adalah haknya Allah Tunggal Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk membuat syariat, membuat peraturan dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini kecuali hanya Allah Jalla Sya'nuhu Subhanahu wa ta'ala. Ta'rifut tashri', pengertian daripada at-tashri'. Al-muradu bit-tashri' ma yunziluhu Allahu li'ibadihi minal manhaji alladhi yasiruna alaihi fil aqaidi wal muamalati wa ghairihima wa min dhalika at-tahlil wat tahrim. Yang dimaksud dengan tasyri' adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk hamba-hambanya, yaitu apa yang diturunkan al-manhaj, yaitu tata cara, metode yang harus ditempuh, yang harus dilalui oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara atau baik dalam perkara akidah, keyakinan maupun dalam perkara muamalah, berbagai macam muamalah dan yang selain daripada keduanya, selain dari akidah dan muamalah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan syariat, tetapkan manhaj, metode, tidak hanya dalam perkara ibadah, tapi juga dalam perkara akidah, muamalah, kehidupan kita sehari-hari. Wa min dalika at-tahlil wa tahrim. Di antaranya lagi contohnya adalah penghalalan dan pengharaman. Ini mutlak haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang berhak selain daripada Dia Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hakut tasyri' liman, hak siapakah yang membuat syariat, wa adillatuhu, dan dalil-dalil yang menunjukkan hak tersebut. Berkata Syekh Fauzan, laisa li ahadin an yahilla illa ma ahallallahu wa la yahrum illa ma harramahullahu. Tidak selayaknya atau tidak patut atau tidak diperkenankan buat salah seorang di antara kita, siapapun orangnya, untuk menghalalkan kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak tertutup kemungkinan ketika kita menghalalkan sesuatu, boleh jadi apa yang kita halalkan diharamkan oleh Allah Jalla Sya'nuhu. Dan juga tidak tertutup kemungkinan, bisa jadi dan boleh jadi ketika kita mengharamkan sesuatu padahal sesuatu tersebut dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak bisa kita berkata halal dan haram kecuali ketika kita sudah mengetahui ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang sahih yang berbicara tentang perkara tersebut. Ya. Dibawakan ayat Al-Quran oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala
dalam surah An-Nahl ayat 116. Allah Ta'ala berkata, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Allah Subhanahu wa taala melarang, janganlah kalian mensifati, menyebutkan dengan lisan-lisan kalian sesuatu hal yang dusta, yaitu kedustaan. Allah anggap dusta. Allah anggap berdusta. Siapa orang yang menyebutkan sesuatu itu halal dan sesuatu itu haram tanpa mengetahui apa yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikatakan berdusta. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba, dusta, bohong. Ya, ketika kita mengatakan oh ini boleh, ini tidak apa-apa, ini dilarang, sementara kita tidak tahu dalil apakah hal tersebut dibolehkan atau tidak diperkenankan oleh syariat, maka saat itu kita telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka saat itu kita telah berdusta atas nama Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan ayat yang kedua oleh Syekh Fauzan hafizahullahu taala dalam surah Yunus ayat ke-59. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum minar rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adina lakum adallahi taftarun. Katakanlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surah apa Pak? Surat Yunus ayat ke berapa? 59. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketemu ada yang bawa Quran? Ya. Silakan baca artinya, Mas. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? Ya, hukum asal dari rezeki atau hukum asal dari perkara yang ada di dunia itu halal, semuanya halal. Ya, sampai Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam pun ini diajarkan kita, ya, tidak punya atau tidak punya wewenang untuk mengatakan halal dan haram. Kalau Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam saja harus seizin dari Allah, apalagi kita. Qul Allahu adina lakum am adallahi taftarun. Apakah engkau telah diizinkan? Nah, artinya kita tahu apa yang diucapkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang diizinkan oleh Allah. Karena Nabi kita SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Jadi yang dibicarakan atau yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu tidak mungkin bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Gitu, paham Pak? Jadi ya, kalau misalkan kita berpikir apakah Nabi juga membuat syariat? Tidak. Pembuat syariatnya Allah. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu pun berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensifati apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah sebuah wahyu yang berasal dari Zat Rabbul Alamin Allahu Jalla Sya'nuhu.
Faqad nahallahu anit tahlili wa tahrimi biduni dalilin minal kitabi wa sunnati. Allah Subhanahu wa taala telah melarang untuk menghalalkan dan mengharamkan suatu perkara ya kecuali harus datang dari dalil, yaitu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan terdapat dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa anna dzalika minal kadhibi 'ala Allahi. Kalau sampai terjadi penghalalan ataupun pengharaman tanpa didasari dengan dalil, maka ini tergolong sebagai sebuah kebohongan. Tergolong sebagai sebuah kebohongan. Makanya sangat apa ya Pak ya? Sangat ironi Pak ya. Tidak ada orang yang berani berbicara tentang ilmu kedokteran kecuali para dokter atau orang yang mendekati ke bidangnya. Tidak ada orang yang berani bicara tentang ilmu mekanik kecuali memang dia ngerti mekanik. Tapi banyak orang bicara agama padahal dia nggak ngerti agama. Sahih nggak ini? Ya. Seakan-akan dia menguasai atau bisa ilmu agama. Ya, bisa atau mengerti ilmu agama. Padahal resiko berbicara ilmu agama ketika dia tidak mengerti, ketika dia tidak tahu apa permasalahan yang sebenarnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat dia tidak tahu dan dia berbicara, maka dia telah berdusta atau berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sangat disayangkan sekali, ya sangat disayangkan sekali. Banyak di antara kita, banyak di antara kaum muslimin, ya mengatakan untuk urusan agama lakum dinukum waliyadin, masing-masing aja deh. Benar nggak Pak? Alasannya gitu, masing-masing aja gitu ya, nggak usah ngurusin orang gitu ya, nggak usah ngurusin orang. Nggak ada, ya kan? Antum punya motor, antum punya mobil, masing-masing aja deh. Nggak usah ngurusin motor masing-masing. Terserah saya mau gimana, motor saya benar apa nggak benar gitu. Nggak ada. Untuk motor, untuk mobil kita bilang kepada mekanik, terserah bapak, saya nggak ngerti motor, kan begitu Pak? Betul nggak? Sama dokter aja, ya. Antum bilang ketika dokter sudah kasih resep obat, ketika dokter udah keluarin resep, udahlah, terserah saya mau obatnya apa saja lah. Kan enggak kita bilang begitu. Kita datang ke dia minta resep, kita ambil, kita beli obatnya. Subhanallah. Cuman urusan agama doang yang bilang masing-masing. Untuk urusan selain agama bisa ya. Untuk selain urusan agama diserahkan kepada para ahlinya. Tapi untuk urusan agama tidak diserahkan kepada ahlinya. Padahal Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala telah berkata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, diserahkan kepada mereka para ahli di dalam perkara agama. Baik. Kama akhbara subhanahu wa ta'ala anna man awjaba syai'an aw harrama syai'an min ghairi dalilin faqad ja'ala nafsahu syarikan lillahi fima huwa khasa'isihi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan bahwasanya siapa yang mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah menjadikan dirinya sebagai tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala yang seharusnya menghalalkan atau mengharamkan adalah haknya mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di buku antum coba pinjam Mas. Sedikit berbeda. Kita lihat di Masya Allah. Ini ayam? Ya. Belum ada. Siap mulu dari kemarin nggak pernah ada. Gimana ente? Lagi masak, Masya Allah.
On the way. Masaknya di sini. Oh, buat hari ini? Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Hah? Masya Allah, istimewa nih hari ini. Malah sayang untuk nggak datang. Yang nggak datang sayang ya. Dapat ilmu, dapat mie ayam hari ini. Masya Allah. Kalau diumumin penuh yang datang nih Pak, mie ayam. Di sini terdapat tambahan di kitab ini. Siapa yang mentaati, di sini dibawakan ayat yang berikutnya dalam surah Al-An'am ayat 121. Surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah alaihi wa innahu lafisqun wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dalam surah Al-An'am ayat 121 Allah Subhanahu wa taala berkata, janganlah kamu makan binatang-binatang, wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah. Janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembahnya, ketika menyembelihnya. Ya. Wa inna, perbuatan itu kalau kita sampai makan atau proses penyembelihan itu dan sampai kita makan itu adalah perbuatan kefasikan. Kenapa perbuatan kefasikan? Para ulama menjelaskan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, tidak membolehkan manusia memakan makanan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Kemudian jika ada orang yang menghalalkan, mafhum Pak ya? Menghalalkan apa yang telah Allah haramkan itu bangkai, disebut dengan bangkai. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, wala ta'kulu, jangan, enggak boleh. Ya, kalau sampai kita memakan makanan tersebut yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, maka itu adalah bagian daripada perbuatan kefasikan. Kemudian di penghujung ayatnya Allah berkata, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian tetap mengikuti apa yang mereka atau apa yang dikatakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah jelas kehalalan atau keharaman dari Allah diselisihi oleh orang atau oleh makhluk yang lainnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah menjadi orang-orang yang musyrik, yang menjadi orang-orang yang musyrikun. Kenapa? Karena kita telah menetapkan, ya, menandingi dalam perkara halal dan haram dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menandingi atau memberikan hak menghalalkan atau mengharamkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gini, Pak. Nabi kita SAW dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Imran bin Husain, ketika Nabi melihat sahabat, ya, ketika Nabi SAW melihat sahabat mengenakan atau memakai gelang dari tembaga, kemudian Nabi kita SAW berkata kepada atau bertanya terlebih dahulu pada sahabat tadi, yang sebagian ulama menyebutkan orang ini adalah Imran juga padahal. Jadi Imran menceritakan tentang dirinya sendiri. Kemudian dia menjelaskan latar belakang atau alasan dia mengenakan atau memakai gelang tadi. Kata dia minal wahina, untuk melindungi dirinya dari penyakit kulit, penyakit-penyakit,
mencegah dirinya dari penyakit-penyakit yang mungkin terkena kulitnya. Maka setelah itu Nabi kita SAW berkata tanpa basa-basi, copot, lepas. Karena ini perkara akidah, perkara tauhid yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan ayat ini orang-orang yang mengikuti apa yang telah dihalalkan oleh manusia padahal tersebut diharamkan oleh Allah atau sebaliknya, maka mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan gelang yang digunakan. Nabi tidak, setelah Nabi bertanya untuk apa gelang itu dipakai, dia bilang spontanitas minal wahina, untuk menjaga melindungi dirinya dari penyakit kulit atau dari berbagai mudarat yang bisa menimpa dirinya. Dan Allah tidak menjadikan gelang itu sebagai sebab pencegah mudarat. Makanya Nabi langsung berkata copot. Kemudian Nabi katakan, fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Karena sesungguhnya kalau itu gelang masih ada di tangan dan engkau mati dalam keadaan seperti itu, artinya gelang itu belum dicopot, berarti selama gelang itu belum dicopot masih ada keyakinan gelang itu dapat mencegah mudarat. Maka Nabi katakan engkau mati tidak berbahagia selama-lamanya. Kenapa hal ini? Karena atau apa yang menyebabkan hal ini? Atau apa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW mengatakan engkau mati tidak akan berbahagia selamanya? Karena diawali dari ucapan dia yang mengatakan untuk mencegah terjadinya penyakit. Padahal tidak ada yang dapat mencegah terjadinya penyakit kecuali Allah. Makanya Nabi katakan kalau engkau mati dan itu belum dicabut, maka engkau tidak akan berbahagia selamanya. Ya, ini perkara tauhid. Sama dengan ini. Kalau kita mati dan kita menghalalkan apa yang dihalalkan oleh orang-orang, padahal tersebut diharamkan oleh Allah, atau kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian mentaatinya, maka kalian bagian dari orang-orang yang musyrik. Ya, perkara tauhid ini makanya perkara yang ngegelitik, Pak ya. Perkara yang kecil-kecil tapi akibatnya fatal. Entah dia bisa jatuh syirik besar, entah dia bisa jatuh syirik kecil. Nah, perhatikan apa yang diucapkan oleh seorang atau yang dikatakan oleh Imran bin Husain ini masuk dalam syirik besar. Karena Imran berkata minal wahina, ini untuk mencegah terjadinya mudarat. Dia tidak memulangkan atau dia tidak menyatakan ini sebagai wasilah untuk mencegah terjadinya mudarat. Tetapi dia ketika ditanyakan zatnya oleh Nabi, dia langsung mengatakan zat itulah yang diharapkan dapat mencegah terjadinya mudarat. Yang ini masuk bagian daripada syirik besar. Berbeda kalau dia mengatakan ini perantara untuk mencegah terjadinya mudarat. Adapun yang dapat mencegah terjadinya mudarat adalah Allah. Maka ini bagian dari syirik kecil. Paham nggak, Pak? Kalau dia yakini zat ini yang mencegah mudarat, syirik besar. Tapi kalau dia meyakini ini perantara, ya, penyembuhnya, pencegahnya Allah, ini syirik kecil, nyerempet. Kadang-kadang dari syirik besar akhirnya lama-lama jatuh kepada syirik dari syirik kecil akhirnya lama-lama jatuh kepada syirik besar. Contohnya apa? Orang yang pakai wahinah ini, orang yang pakai gelang ini, ya, nanti kita lihatin. Mentaati ulama, mentaati ustadz, mentaati dai, mentaati orang yang kita muliakan, semuanya secara mujmal ucapannya itu bisa jatuh pada syirik besar. Nanti dibawakan kisahnya Adi bin Hatim. Ya, dalam hal ini
bisa jatuh kepada kesyirikan, ya syirik besar. Proses untuk jatuh kepada syirik besar itu dilalui dari syirik kecil. Buktinya begini, misalnya orang pakai jimat, Pak. Ya kalau dulu mungkin gelang, sekarang kan apa saja, Pak. Ada cincin, ada kalung, kacamata juga mungkin gitu kan. Peci juga mungkin gitu kan, atau ya macam-macam lah, Pak ya, macam-macam jimat hari ini. Dia bisa jadi syirik besar. Buktinya mana? Buktinya orang galau ketika itu nggak dipakai, ya kan? Resah dalam dirinya. Ini gimana nih? Mau berangkat lagi nih. Waduh, ketinggalan lagi nih. Entah dimainin anak, dilempar ke got, repot nih gitu. Udah diisi itu padahal gitu ya. Nah, ini bisa jatuh kepada syirik besar. Kenapa? Karena terhalangi dia melakukan aktivitas karena perbuatan itu, ya kan? Kalau dia hanya sebatas perantara, ketinggalan nggak jadi masalah, namanya juga perantara, paham nggak? Iya, tanpa itu pun dia berangkat. Kan berapa banyak orang nggak jadi berangkat karena perantaranya nggak dibawa, nggak jadi melakukan sesuatu karena perantaranya ketinggalan. Cincinnya lupa, tadi taruh di atas kamar mandi. Waduh, lupa, akhirnya balik lagi. Hilang, nggak ada. Cakep cincinnya gitu kan, diambil sama orang. Ya subhanallah. Ini bisa jatuh kepada syirik besar. Ya, tanpa disadari oleh pelakunya. Mungkin di awalnya iya hanya dijadikan perantara. Tapi hakikatnya nanti bisa dia menjadi sebab utama. Buktinya itu dia. Kalau dia nggak ketinggalan itu barang, balik lagi, nyari-nyari, pusing, stres dan seterusnya. Maafkan Mbak ya, jelas Mbak ya. Nah, tapi dikuatnya lupa, jangan lagi lupa ini saya jadi subhat lagi. Kalau itu dari perantara itu hanya selalu ibadah syirik kecil. Yang mana kata orang kafir Quraisy, musyrik Mekah mengatakan kami menyembahnya sebagai perantara untuk kepada Rabbul Alamin. Katakan itu pun Nabi sebagai syirik besar dan kafir mereka itu. Jadi kalau menyembah berhala itu perantara juga, Pak. ya. Jadi kalau gimana definisi perantara itu menjadi syirik kecil, sedangkan di nyata zaman Nabi itu nyatakan syirik besar penyembah berhala itu. Ya, mereka juga mengatakan sebagai perantara pada Allah yang Maha Suci katanya. Terima kasih Pak. Ya. Kita pada hakikatnya, pertama perbedaannya, mereka orang musyrik asli. Aslinya orang musyrik. Yang ada di zaman Nabi SAW itu orang-orang musyrikun asli. Orang-orang musyrik tulen. Yang kedua, perbedaan yang kedua, mereka nggak paham antara perantara dan perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar. Seperti tadi, kalau dia sebagai perantara, maka tidak ada ritual-ritual ketaatan. Seperti tadi saya katakan, mungkin orang di awalnya menganggap ini sebagai perantara. Kalau perantara itu nggak bergantung pada perantara, paham nggak? Kalau misalkan ketinggalan, kalau misalkan begini dan begitu, atau misalkan hilang, itu tetap berjalan karena dia tidak menjadikan dia sebagai yang utama, tetapi sebagai perantara. Nah, pada hakikatnya mereka nggak paham antara perantara dan bukan perantara. Maafkan Pak, jelas Pak? Jelas ya? Mereka menganggap ini perantara, tetapi pada hakikatnya Nabi katakan ini bukan perantara. Kenapa? Karena dibuktikan mereka telah melakukan ritual-ritual yang seharusnya diberikan kepada Allah.
Kan kalau perantara, mereka tidak akan menyembahnya, mereka tidak akan melakukan A dan B, C, dan seterusnya. Tetapi realitanya berbeda. Sama dengan kita hari ini pakai gelang, yang kita anggap perantara. Kalau perantara, pakai nggak pakai, nggak apa-apa, nggak pengaruh. Tetapi ketika nggak pakai berpengaruh, dikhawatirkan kita menganggap ini perantara, padahal ini bukan perantara. Paham nggak Pak Ismail? Kalau begitu Pak, jadi kalau udah kita yakini itu menimbulkan sesuatu yang tidak baik atau baik, dan tergantung padanya baik. Betul. Jadinya mutlak dia jadinya sebagai Tuhan yang muslim. Iya, syirik besar. Makanya kan proses masuk ke syirik besar dia melalui syirik kecil. Tadinya mungkin biasa saja, Pak. Pakai cincin biasa aja, ketinggalan biasa aja. Tetapi dia nggak sadar, pelakunya nggak sadar. Ketika atau perantara yang dia katakan sebagai perantara itu hilang atau luput dari dirinya, ya, kan seharusnya biasa aja, seharusnya nggak ada masalah. Tetapi kalau membuat masalah, berarti dia nggak paham antara perantara dan bukan perantara. Paham ya, Pak? Jadi cuma kali ini Pak ini yang masih mendalami Pak yang mohon maaf ini. Jadi kalau keyakinan kita itu bahwa perantara itu mempunyai kekuatan, mempunyai khasiat, kita belum lagi syirik besar namanya Pak ya. Sementara kita baru meyakini sebagai kekuatan saja, khasiat dan memberi mudarat dan manfaat. Tapi kita tidak begitu melakukan ibadah padanya, kita tidak mengibadah, kita tidak menggantung kepadanya. Kalau yakin saja baru, yakin saja itu masih kecil. Tapi kalau kita sampai meyakini benar akan tergantung pada dia kita ini dan menggunakan ibadah kalau mungkin barangkali juga, tapi itu besar. Nah, coba nih, saya kalau begitu Pak, ini. Jadi kita ini ada dua macam itu Pak, kegonya ada. Ada yang hanya percaya saja, dan tidak begitu peduli amat dengan, nggak peduli itu. Ya peduli dengan yang itu. Jadi pada cincin ini bisa membawa rezeki. Contohnya gini Pak, Dipakai rezeki, tapi roti harus tinggal. Betul. Jadi usaha terus, masih amat. Contohnya begini Pak Ismail. Boleh. Apa lagi ini tidak mempercampurkan al-batil itu jadi. Betul, betul. Nah, ini satu lagi ini timbullah pasti lagi menurut saya sekarang. Contohnya begini Pak. Kita yakini juga dia punya khasiat. Kita nggak dia ke bawah, kita nggak pergi juga. Waktu dia ada kita bangga senang. Waktu dia nggak ke bawah kita nggak apa-apa. Itu kan campur aduk hanya baca Pak, jadi yang baru itu ya tidak kita Pak. Iya, contohnya begini, lihat Pak, datang ke dukun, kan awalnya iseng-iseng. Ini enggak? Paham nggak? Datang ke dukun, awalnya iseng-iseng, biasa aja, mau ngetes doang gitu. Katanya bener. Apa yang diucapin oleh dukun ini tepat. Akhirnya percaya. Awalnya padahal iseng doang. Pengen tahu kayak apa sih ilmunya gitu, pengen ngetes sih dia. Syirik mau masuk dia. Ya, mau masuk ke kesyirikan. Awalnya cuma ngetes. Sama orang ini awalnya cuma jadiin perantara aja. Iseng-iseng. Akhirnya pindah kepada syirik besar. Awal cuma datang aja iseng-iseng tanya. Tapi lama-lama dipikirin, benar juga ya kata dia tuh ya. Ada benar juga dia ngomong tadi itu. Kok semuanya dia tahu? Mulai dia bimbang tuh. Setan masuk. Ente sendiri yang masuk ke ruang lingkup setan. Nah, kita jelasin dulu. Kenapa perantara ini dikatakan syirik? Kenapa? Dikarenakan penyembuh
atau pencegah terjadinya mudarat kan Allah mutlak. Satu. Ketika ditetapkan adanya penyembuh atau pencegah mudarat selain Allah, maka itu disebut dengan syirik. Syirik besar. Ketika diyakini adanya penyembuh selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikatakan syirik akbar, syirik besar. Kalau diyakini adanya yang dapat menghilangkan mudarat selain Allah, syirik besar. Kemudian perhatikan, ketika seseorang tetap meyakini Allah sebagai pemberi atau pencegah mudaratnya, tetapi dia menetapkan wasilah atau perantara yang tidak ditetapkan oleh Allah dan ini haknya Allah, maka dia jadi syirik kecil. Kenapa? Karena pertama, penyembuh itu harusnya Allah, pencegah mudarat itu harusnya Allah, tetapi dia tetapkan gelang tadi, maka dia bagian daripada kesyirikan, perantara yang tidak ditetapkan oleh Allah. Seperti misalkan contoh lain, misalkan madu sama habas sauda. Ini perantara untuk sembuh, untuk sehat. Dan perantara ini dibolehkan karena telah dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka perantara ini tidak dikatakan kesyirikan. Kenapa tidak dikatakan kesyirikan? Karena perantara ini atau sebab ini telah diizinkan langsung oleh pembuat syariat ini, Allah. Adapun gelang ini tidak ada nas yang bicara untuk atau bisa digunakan untuk mengangkat penyakit atau mencegah penyakit, gelang, kalung dan seterusnya. Yang kedua, ya, sesuatu itu bisa dijadikan sebagai sebab tercegahnya mudarat, yaitu ketika sudah dilakukan proses ilmiah seperti obat penurun panas, paracetamol. Ya, jadilah paracetamol setelah dilakukan penelitian oleh para ahlinya, dan itu pun belum dikatakan dapat digunakan untuk menurunkan panas, kecuali sudah ada bukti. Ternyata terbukti paracetamol dapat menurunkan panas. Dan ini dibolehkan. Kenapa? Karena telah dilakukan proses ilmiah oleh para ahlinya dan hasilnya nyata. Jadi untuk menetapkan adanya sebab itu dua. Yang pertama Allah yang tetapkan atau Nabi yang tetapkan. Yang kedua setelah prosesnya, atau yang kedua melalui proses ilmiah dan ada hasilnya. Nah, selain dari ini, wasilah atau perantara yang namanya penghilang mudarat, maka dikatakan kesyirikan. Dan dia syirik besar ketika perantara atau sesuatu yang dijadikan penyembuh itu diyakini penyembuhnya, maka dia syirik besar. Kenapa syirik? Karena penyembuh yaitu punyanya Allah. Baik. Perhatikan lagi. Kenapa dia tidak masuk ke dalam perkara bid'ah? Karena penyembuh itu bukan urusannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan haknya Nabi atau bukan wewenang Nabi menyembuhkan, tapi wewenang mutlaknya Allah. Kecuali bertahap lagi, bid'ahnya bertahap lagi. Allah Ta'ala ala wa alam. Jadi dalam hal ini para ulama memberikan perincian, ya. Bukan berarti ketika disebutkan syirik kecil pelakunya aman. Bukan berarti ketika disebutkan syirik kecil dosanya lebih kecil dari dosa zina. Yang namanya syirik kecil dia tetap lebih besar dari dosa yang paling besar. Yang namanya syirik kecil
dia tetap dosa yang paling besar dari dosa yang paling besar selain syirik ya Pak. Tidak neraka ya. Dalam keadaan ancaman neraka itu Artinya begini Pak, karena sebagian orang menganggap syirik kecil ringan. begitu Pak. Tetapi perlu diketahui yang namanya syirik kecil, dia tetap dosa yang paling besar kalau dibandingkan dosa besar selain syirik. Zina dosa besar, durhaka dosa besar, membunuh dosa besar, tapi dia nggak lebih besar dari syirik kecil. Paham nggak? Membunuh dosa besar, dosa besar. Mengambil nyawa orang, menghilangkan nyawa orang, mengambil hak orang, kemudian memperkosa, merampok, seterusnya. Ukuk al-walidain, durhaka pada orang tua, dosa besar. Tetapi tidak lebih besar daripada syirik kecil. Syirik kecil tetap lebih besar. Jangan dia tidak berubah jadi kecil walaupun namanya kecil. Dan kita begini Pak, maaf sedikit dulu kita punya pemahaman Pak ya. Ini saya memahami sendiri ini berdasarkan cerita kita dengar ini. Tapi karena nggak jelasnya begini, penjelasan begini jelasnya beda dulu dari kita sekarang ini. Dulu saya pikir Pak, dosa besar ancaman neraka, khalidina fiha. Kalau syirik kecil, nggak ada ancaman neraka. Nah, jadi nggak bisa takut akibat seperti itu. Pasti neraka ancamannya sudah juga dan sudah. Jadi kita menganggap enteng, padahal bentar ini bukan enteng syirik kecil. Iya, syirik. Namanya kecil tapi isinya besar. Betul. Cuman kenapa dia disebut syirik kecil? Untuk menjadi pembeda dengan syirik besar. Bukan berarti namanya kecil lebih kecil dari zina. Dia tetap lebih besar dari zina, walaupun dia namanya kecil. Ini perlu dipahami Pak. Perlu dipahami. Sekecil-kecilnya syirik kecil, dia lebih besar dari dosa besar selain syirik. Karena ini berkaitan langsung dengan haknya Allah. Padahal Allah mensifati dirinya Maha Pengampun. Tetapi untuk yang satu ini dia juga mensifati dirinya tidak mengampuni. Ajib ya. Padahal Allah mensifati dirinya Maha Pengampun. Tetapi untuk dosa yang satu ini dia juga bicara, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Untuk dosa kesyirikan, untuk dosa kemusyrikan ini Allah pun berbicara tentang dirinya Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tidak membuat putus asa manusia. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, jangan putus asa dari rahmat Allah. Punya dosa sebesar apapun minta ampun diampuni. Tapi untuk dosa syirik, pelakunya kalau mati dia tetap bahaya buat dirinya. Makanya dikhawatirkan tadi Pak, seseorang menganggap apa yang dilakukannya sebagai dosa kecil atau syirik kecil, padahal dia sudah jatuh pada syirik besar, dan dia nggak paham, dan dia nggak tahu, seperti tadi cincin hilang, gelang atau kalung, ketika mau jalan, mau kerja, mau kantor, mau kuliah atau yang lainnya, ini gak ada gitu Pak ya. Kecuali motor, mobil, mau berangkat kerja, bensinnya habis, galau. Iya harus galau, bensinnya habis ya kan. Loh, ini makul Pak. Ini namanya ilmiah. Kenapa ente ris? Kelihatannya kok Pak Amin ente kelihatannya resah gitu. Kenapa emang? Aneh mau ke toko, kuncinya nggak tahu taruh di mana, bukanya nggak bisa, kan galau. Tapi kalau ente kenapa galau? Iya ini aneh galau nih, cincinnya nggak temu-temu mau buka, khawatir gitu kan. Maaf Mbak, jelas ya? Gitu. Ya, jadi
di sini dinamakan syirik kecil bukan berarti dia kecil, tapi dia untuk membedakan dari syirik besar. Dia tetap lebih besar dari dosa-dosa besar selain syirik yang lainnya. Ya, Allahu taala a'lam. Jadi sedikit Pak, kalau orang syirik kecil mati dia tetap dosanya nggak diampuni Allah Pak ya, sama dengan syirik besar ya. Hah? Orang syirik kecil lalu dia meninggal karena syirik kecil, tetap nggak akan diampuni dosanya Allah. Kalau yang namanya kesyirikan terancam ya, tetapi untuk i'tiqad ya, sebuah keyakinan dipastikan kecuali dia mati tulen atas agamanya, di atas agamanya, artinya dia memang aslinya bukan Islam. Tapi kalau dia Muslim, kita untuk lebih kehati-hatian, ini orang terancam kekal di neraka, paham Pak? Ini pelaku, tapi jangan bilang sama keluarganya, bapak ente itu terancam kekal di neraka gitu. Orang terancam kekal di neraka. Kenapa? Perbuatannya yang membuat kita memiliki pikiran seperti ini. Misal dukun, pelakunya terancam kekal di neraka. Paham Pak ya? Baik. Nah, kita lihat ini Pak, kisahnya Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu sebelum dia masuk Islam. Dalam surah Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ketika Adi bin Hatim mendengar ayat yang mulia ini, dia berkata kepada Nabi tercinta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasannya dia tidak menjadikan arbab, yaitu dia tidak menjadikan orang-orang alim, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Ayat ini berkaitan dengan Adi bin Hatim, diturunkan berkaitan dengan Adi bin Hatim. Kemudian dia menyangka, lihat Pak, dia nggak sadar kan, berarti kan dan mungkin pelaku tidak sadar. Inilah butuh ilmu, ini pentingnya ilmu. Gak bisanya kita tidak duduk di majelis ilmu. Bisa jadi dan boleh jadi usia kita memang lebih, tapi ilmu kita belum tentu. Begitu Pak. Kami tidak menjadikan mereka Tuhan, tetapi Allah Jalla Sya'nuhu mengatakan mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka sebagai tandingan Allah. Berarti kan harus menuntut ilmu, karena boleh jadi dan bisa jadi apa yang kita ketahui, apa yang kita keyakini, kalau tidak dibangun di atas ilmu, salah. Kalau tidak dibangun di atas ilmu, salah. Seperti misalnya banyak lah ya, contohnya ini ya, Allah bilang ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka Adi dan kawan-kawannya itu menjadikan alim-alim, orang-orang alim mereka, rahib-rahib mereka, ulama-ulama mereka, cendekiawan-cendekiawan mereka, orang-orang ahli agama mereka sebagai Tuhan tandingan Allah. Yang bilang siapa? Allah sendiri. Berarti dia memiliki ilmu yang menyelisihi ilmu yang diberikan oleh Allah. Mahfum Pak ya? Jadi boleh jadi dan bisa jadi kita meyakini sesuatu itu boleh, padahal syariat tidak membolehkannya. Dan boleh jadi dan bisa jadi kita melarang atau kita tidak menghalalkan sesuatu, padahal sesuatu itu dihalalkan oleh syariat. Makanya tasyri' kembali lagi itu hak mutlak punya Allah. Ini bahasa masalah akidah.
bahasnya masalah akidah. Dan selain akidah banyak orang yang bilang nggak apa-apa gitu aja kok repot. Ya repot lah kalau perkara agama. Orang cuma minum pakai tangan kiri aja kok dimasalahin. Masalah orang minum sama tangan kiri ditegur sama Nabi langsung. Ditegur nggak Pak? Ditegur. Ganti pakai tangan kanan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu bukan masalah, Nabi nggak tegur. Setelahnya terserah ente. Dia bilang saya nggak bisa pakai tangan kanan. Kan nggak dipaksa juga sama Nabi. Nabi cuma kasih tahu minum pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Dia tetap ngeyel, nggak bisa. Akhirnya didoakan oleh Nabi agar tidak bisa menggunakan tangan kanannya, dan akhirnya dia tidak bisa menggunakan tangan kanannya. Nabi bilang dia nggak mau menggunakan tangan kanannya karena hakikatnya dia itu adalah sombong. Ya, hakikat itulah hakikat daripada kesombongan. Seperti misalnya banyak orang bermudah-mudahan tadi saya katakan, nggak ada orang yang ngaku dokter kalau bukan dokter. Nggak ada orang yang ngaku apa namanya kalau nerbangin pesawat itu Pak, pilot. Ente pilot tahu, pilot bajai. Ya kan? Jam terbang di mana itu? Siapa yang tahu itu belajar di mana itu? Aku pilot ya kan? Kagak ada Pak. Yang ada ngaku ustad. Betul nggak? Ngaku ustad banyak. Ngaku ustad banyak. Padahal ini ustad dari mana gitu kan? Siapa yang kenal dia? Kan kalau sesama polisi, sesama akabri, dia akabri. Tahu, sebutin dari mana? Apa namanya? Batalion mana-mana. Keluar, ada cari, dicek. Namanya ada nggak? Ada keluar. Kalau gadungan juga ketahuan. Tahu nggak Pak? Ketahuan. Walaupun badannya, meyakinkan gitu kan. Cepak lah gitu. Tambah jadi, tambah yakin aja orang. Galak lagi gitu. Angkatan nih gitu. Padahal angkatan palsu. Ya, angkatan palsu. Lihat Pak, bisa ketahuan. Nah, Islam, orang nggak ngerti Islam pun bisa ketahuan karena Islam punya standar. Standarnya apa Pak? Al-Quran dan Sunnah. Standar Al-Quran apa? Al-Quran Sunnah. Seseorang bisa ketahuan dia ahli atau tidak ahli dilihat dari standarnya. Standarnya apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa seseorang tiba-tiba mengaku, tiba-tiba menganggap dirinya bisa, dirinya mampu, padahal dia tidak memenuhi standar. Gitu. Allahu Ta'ala a'lam. Ya. Sekarang begini Pak. Apa namanya? Bapak mau nggak datang? Ini kita bicara logika nih Pak. Kepada berobat nih. Fisik kita sakit. Fisik Pak. Datang kemana? Tuh ke Pak Fulan. Pertama kita nggak tahu dia dokter atau bukan. Kecuali sudah ada di rumahnya tuh pelang dokter. Ada nomornya apa gitu kan biasanya gitu. Izin praktek dan seterusnya. Datang kita Pak. Itu paling tidak membuat kita yakin. Nah sekarang apa namanya? Ustaz yang kasih lisensi untuk dia ngajar siapa? Yang kasih lisensi untuk dia nyebarin ilmu siapa? Apa yang membuat kita tenang kok dia bisa diambil ilmunya? Padahal ya kan yang namanya dokter, kita bicara satu aja dokter. Mungkin semuanya juga ada namanya asosiasi. Ada perkumpulan-perkumpulan sehingga mereka saling tahu, saling kenal. Benar ya Pak? IDI ya? Apa? Ikatan Dokter Indonesia. Dokter Fulan, dicek namanya, ada namanya keluar. Berarti dia memang pernah atau sudah melalui proses jadi
dokter dan boleh diambil ilmunya. Pendidikannya ini adalah perantara untuk menenangkan kita ngambil ilmunya. Sahih? Mafhum Pak? Jelas. Nah sekarang gitu kan, terlalu mudah orang hari ini, ya, terlalu mudah orang hari ini. Karena apa Pak? Ini fenomena yang terjadi, fenomena yang terjadi. Karena bicara ilmu agama memang pelik Pak. Berbicara ilmu agama, ya, memang perkara yang cukup besar. Karena ini perkara dunia dan akhirat. Tidak mungkin suatu lembaga memberikan tazkiyah kepada seseorang yang seseorang tidak tahu orang tersebut. Ada nggak orang yang belajar kedokteran 10 tahun, 15 tahun nggak lulus Pak? Ada nggak Pak? Ada ya Pak. Kenapa Pak? Mungkin nggak pihak kedokteran mengeluarkan, udah nggak apa-apa, kasihan. Mungkin nggak Pak? Kasihan dia udah 15 tahun, biar praktek, biar orang cepat ada yang mati gitu. Mungkin nggak Pak? Nggak mungkin kan Pak? Artinya akan dikeluarkan lisensi dokter kalau memang orang ini sudah dinyatakan oleh dokter sendiri, benar ya Pak? Dokter sendiri yang bilang, bukan kita, dia dokter. Kita apa? Misalkan saya Pak, dia dokter, dia bisa ini. Saya nggak ngerti kedokteran kok ngomong dokter, kecuali dokter yang ngomong. Paham Pak ya? Kecuali dokter yang ngomong, dia dokter. Ilmunya begini, pendidikannya begini. Sesama dokter paham. Mafhum Pak, jelas Pak. Nah sekarang kalau saya yang bilang, oh dia dokter, dia bisa begini, ucapan saya ini nggak dianggap. Kenapa nggak dianggap? Saya bukan ahli dalam kedokteran kok bicara masalah kedokteran. Allahu ta'ala ala wa alam. Nah, kemudian min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu. Nah, kemudian Adi bin Hatim tidak terima kalau dia dianggap telah menjadikan orang-orang alim mereka atau rahib-rahib mereka sebagai Tuhan, nggak terima. Kata Adi bin Hatim, mana abuduhum, kami nggak sembah mereka, kami tidak menjadikan mereka ilah. Maka dikatakan oleh Nabi, ilmu yang menyelisihi pengetahuannya. Ilmu yang menyelisihi pengetahuannya. Terbantahlah syubhat yang ada di kepala Adi bin Hatim, yang dia anggap mentaati ulamanya, mentaati cendekiawannya, mentaati orang alimnya, semuanya dia taati, itu tidak bagian daripada kesyirikan dan tidak merupakan menyembah alimnya. Ternyata yang dia pahami menyelisihi apa yang dijelaskan oleh Islam. Maka Nabi kita katakan, alaisu yuhilluna ma harramallah wa tuhillunahu wa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimunahu. Nah, Nabi tanya dulu, bukankah engkau menghalalkan apa yang dia halalkan, yaitu ulamanya, alimnya? Ya, iya. Bukankah engkau mengharamkan apa yang mereka haramkan, padahal yang mereka haramkan dihalalkan oleh Allah Jalla Sya'nuhu? Atau di sini disebutkan, sebagian ulama mengatakan tanpa cross check, sebatas ustadz, sebatas alimnya berkata halal, jalan. Ini masa lalu kita Pak, menuntut ilmu Pak. Udah lewat masa kayak begini Pak. Masa dengar jalanin udah lewat Pak. Udah lewat ya Pak ya. Sudah lewat. Sekarang kita udah ngaji kitab, udah baca kitab, udah nggak bisa dibodoh-bodohin lagi sama ustadz. Ya, bukan nggak masuk kelasnya di sini, ya kan? Nggak bisa masuk Nurul Falah, gitu. Bahkan ya begitulah. Ya.
Maka Adi tidak mengingkari bala, kata Adi. Bala, iya. Benar. Memang kami menghalalkan yang mereka halalkan dan kami mengharamkan apa yang mereka haramkan, benar. Tuh, lihat Adi bilang benar. Apa kata Nabi? Fatilka ibadatuhum. Nah, ini ilmu yang tidak dimiliki oleh Adi bin Hatim. Itu masuk bagian dari menyembah mereka. Seseorang tidak mengetahui keadaan dirinya. Makanya Al-Imam Ghazali mengatakan tentang manusia di kitabnya Ihya Ulumuddin. Manusia itu terbagi menjadi beberapa golongan. Di antara manusia ada yang tergolong orang yang nggak tahu dan dirinya nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Ajib ya. Orang yang nggak punya ilmu dan dirinya nggak paham kalau dirinya nggak punya ilmu. Ajib ya. Itu Al-Imam Ghazali di kitabnya Al-Ihya ya mengatakan demikian. Macam-macam manusia. Masih mending orang yang nggak tahu dan dia tahu dirinya nggak tahu. Ini repot kalau orang yang nggak tahu sok tahu dan merasa dirinya tahu. Ilmu agama bicara qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul, udah itu aja nggak kemana-mana. Makanya Al-Imam Mubarak rahimahullahu ta'ala sering mengatakan al-isnadu minad-din laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, maka orang bisa bicara agama ngawur ngidul kemana-mana. Makanya saya berusaha menekankan di mana pengajian bawa buku, beli kitab, kita sama-sama bahas. Masa lalu itu sudah lewatin saja, ngaji dengar pulang lupa, ngaji dengar pulang lupa. Tapi kita bahas kayak pelajar beneran, bahas. Karena kalau kita lihat Pak, mohon maaf sebelumnya, kalau kita lihat yang akan dikumpulkan di neraka ketika Nabi bertanya kepada malaikat, man haula, siapa mereka? Haula khutoba'u min ummatikum, mereka tukang ceramah dari umatmu. Pernah dengar hadis itu Pak? Belum pernah. Bisa dilihat dalam kitab Ad-Da'wa punya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dia bawakan hadis ini. Nabi sebutnya lafadznya khutbah. Perhatikan Pak. Yang disebut dengan yang Nabi yang keluar dari lisan Nabi khutbah. Khutbah min ummatikum. Nabi juga pernah bersabda, kita hidup di zaman yang banyak ulamanya. Kita hidup di zaman yang banyak ulamanya, orang ngerti agamanya. Sedikit khutbahnya. Tapi akhir zaman kita khutbahnya banyak, setiap hari muncul lagi yang baru. Sedikit ulamanya. Yang Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi tanya kepada Jibril, ketika ditampakkan orang sedang memotong-motong lidahnya, Nabi bertanya, man haula? Haula khutbah min ummatikum. Kenapa? Pertanyaannya, ya, di sini, ya, saya coba mempelajari. Nabi tidak sebutkan ulama, tapi Nabi sebutkan khutbah. Pertama, karena ulama, kata Allah sudah mentazkiyah mereka. Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Ini tazkiyah dari Rabbul Izzah, tazkiyah dari Allah. Yang takut pada dia itu ulama. Kalau ada orang bilang ulama takut mati, ucapannya nggak boleh didengar. Karena Allah sudah bilang ulama ini orang yang takut pada Allah. Ini tazkiyah langsung dari Rabbul Izzah. Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Orang yang takut. Artinya ulama ini orang alim, ngerti ilmu din, ngerti ilmu agama. Ngerti ilmu agama.
Bedanya dengan khutbah ceramah, cerita. Mahfumah. Antum khutbah hidupnya Nabi di zaman Nabi, ada nggak gantinya Nabi? Seketika Nabi hidup, nggak ada. Nabi sendiri. Mulai diganti ketika Nabi sakit, Abu Bakar yang mimpin jadi imamnya. Tapi nggak ganti-ganti. Dia aja terus. Sunnahnya kan gitu. Dulu di pahat kami dipraktekkan, Pak. Itu khatibnya dia aja syekh satu itu, Rais Kisam Syariah. Dia terus, padahal masyaikh banyak. Tapi khatib Jumat dia aja nggak ganti-ganti terus. Cuman sekarang di kita susah terapin ini. Di kita susah menerapkan ini. Ya, artinya ya seperti itu, Pak. Ya, Allahu Taala ala wa alam. Jadi artinya ya apa namanya? Kita berusaha untuk apa, Pak? Untuk menuju ke arah yang lebih baik, terutama yang sudah terbiasa belajar atau mengaji, ke arah yang lebih baik atau naik kelas sedikit gitu ya. Karena apa namanya, kita perhatikan penjelasan perbedaan antara khutbah dengan ulama. Nabi sudah katakan, innakum ta'ishuna, sesungguhnya kalian hidup di zaman yang banyak khutbahnya, sedikit ulamanya. Ya, ulama, coba Pak kita perhatikan, Pak. Bapak, apa letak perbedaan pendapat ulama? Itu kata di antara letak perbedaan pendapat ulama memahami huruf. Ya subhanallah, memahami huruf. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah ya tentang memahami biru'usikum, ya, famsah wujuhakum, ketika kita mau salat itu suruh berwudu. Maka huruf ba, Al-Imam mengatakan ba ini litab'id, ba untuk sebagian, artinya ketika sebagian kepala yang dibasuh sah. Huruf ba ulama berbeda pendapat. Sekarang kita beda pendapat antara pendapat kita dan pendapat yang lain, bukan pendapat ilmiah, ilmu. Paham Pak? Kalau ulama bedanya memahami nas sampai hurufnya mereka berbeda pendapat. Iya Pak, sisi perbedaan pendapat mereka. Ya subhanallah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sampai di sini karena mie-nya udah matang ya Pak. Sudah ya, alhamdulillah. Siap kita menyantap. Jadi pertanyaannya ditunda dulu, ya langsung dikasih sarapan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.